warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari manfaat elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak videonya. Elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau elektroda. Elektroda tersebut terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif. Hal ini disebabkan karena elektroda tersebut akan dialiri oleh arus listrik sebagai sumber energi dalam pertukaran elektron. Konsep elektrokimia didasari oleh reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks dan larutan elektrolit. Reaksi redoks merupakan gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi yang berlangsung secara bersamaan. Pada reaksi reduksi terjadi peristiwa penangkapan elektron, sedangkan reaksi oksidasi merupakan peristiwa pelepasan elektron yang terjadi pada media pengantar pada sel elektrokimia. Sel elektrokimia dibagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Sel volta dibagi menjadi tiga, yaitu sel primer, sel sekunder, dan sel bahan bakar. Selanjutnya yaitu sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh adanya suatu arus listrik untuk menjalankan reaksi non-spontan. Contoh dari sel elektrolisis yaitu yang pertama perubahan zat, yang kedua elektroplating, dan yang ketiga adalah pemurnian logam. Jenis sel volta yang pertama yaitu sel volta primer. Sel volta primer merupakan sel baterai yang tidak dapat diisi lagi jika sumber energinya telah habis. Manfaat sel volta primer dalam kehidupan sehari-hari yaitu penggunaan baterai pada jam tangan, radio, senter, dan jam dinding. Jenis sel volta yang kedua yaitu sel volta sekunder. Sel volta sekunder merupakan sel volta yang jika habis dapat berfungsi kembali setelah dialiri arus listrik. Contoh dari sel volta sekunder yaitu yang pertama aki, yang kedua baterai pada handphone, dan yang ketiga adalah baterai pada laptop. Jenis sel volta yang ketiga adalah sel bahan bakar. Sel bahan bakar merupakan sel galvanik dengan pereaksinya yaitu oksigen dan hidrogen yang dialirkan secara kontinu ke dalam elektroda berpori. Sel seperti ini biasa digunakan untuk sumber listrik pada pesawat luar angkasa. Selain itu, sel bahan bakar juga digunakan untuk menggerakkan kendaraan seperti forklift dan kapal selam. Sel bahan bakar juga digunakan sebagai daya utama dan cadangan untuk bangunan komersial, industri, dan perumahan di daerah terpencil. Penggunaan sel elektrolisis yang pertama yaitu perubahan zat, contohnya produksi logam aluminium. Yang kedua, penyepuhan logam atau elektroplating, yang merupakan pelapisan suatu logam dengan logam lain yang mudah teroksidasi agar diperoleh sifat-sifat yang lebih baik, misalnya tahan karat, berkilau, dan berharga mahal. Contohnya pelapisan sendok dengan perak. Penggunaan sel elektrolisis yang ketiga yaitu pemurnian logam. Contohnya pemurnian magnesium dan pemurnian logam alkali. Demikian video media pembelajaran dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.